Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Hafizah Ghania Yudina MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan MIST. Serta tak lupa pula teman-teman kelas PG MIC yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga kita semua dapat melakukan perkuliahan daring ini tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa pula salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang dinanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan dulu kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Salsabila Qotrin Nada NIM 2319025, kemudian ada Rizanati Fikrina NIM 2319053, kemudian ada saya sendiri Nihlatun Nuha Fikriana NIM 2319096, kemudian ada Kamila Nur Maharani NIM 2319159. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menyampaikan materi mengenai validitas dan reliabilitas alat pengumpulan data. Di mana di sini kami akan membahas 3 bab. Yang pertama ada validitas alat pengumpulan data, yang kedua ada reliabilitas alat pengumpulan data, yang ketiga ada kriteria keabsahan data. Langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh pemateri pertama. Saya Salsabila Qotrin Nada dengan NIM 2319025 sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengertian validitas alat pengumpulan data. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Selain itu, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Menurut Sugiarto dan Sitintak tahun 2006, validitas berhubungan dengan suatu perubahan mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur. Ghazali pada tahun 2009 menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Sisi lain dari pengertian validitas adalah aspek kecermatan pengukuran. Suatu alat ukur yang valid dapat menjalankan fungsi ukurnya dengan tepat, juga memiliki kecermatan yang tinggi. Kecermatan di sini adalah dapat mendeteksi perbedaan-perbedaan kecil yang ada pada atribut yang diukurnya. Langsung saja, saya Rizanati Fikrina dengan NIM 2319053 akan melanjutkan materi, yaitu jenis pengujian validitas instrumen menurut Sugiono tahun 2010. 1. Pengujian validitas konstruk. Instrumen yang mempunyai validitas konstruk jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur gejala sesuai dengan yang didefinisikan. Misalnya, akan mengukur efektivitas kerja, maka perlu didefinisikan terlebih dahulu apa itu efektivitas kerja. Setelah itu, siapkan instrumen yang digunakan untuk mengukur efektivitas kerja sesuai dengan definisi. Untuk menguji validitas konstruk, maka dapat digunakan pada pendapat ahli. Setelah instrumen dikonstruksikan tentang aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli. Jumlah tenaga ahli yang digunakan minimal 3 orang, umumnya bergelar doktor sesuai dengan lingkup yang diteliti. Setelah pengujian konstruk dengan ahli, maka diteruskan dengan uji coba instrumen.
Setelah data ditabulasi, maka pengujian validitas konstruk dilakukan dengan analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antara skor item instrumen. Yang kedua, pengujian validitas isi. Instrumen yang harus memiliki validitas isi adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur prestasi belajar dan mengukur efektivitas pelaksanaan program dan tujuan. Untuk menyusun instrumen prestasi belajar yang mempunyai validitas isi, maka instrumen yang harus disusun berdasarkan materi pelajaran yang telah diajarkan. Sedangkan instrumen yang digunakan untuk mengetahui pelaksanaan program, maka instrumen disusun berdasarkan program yang telah direncanakan. Untuk instrumen yang berbentuk tes, maka pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Jika dosen memberikan ujian di luar pelajaran yang telah ditetapkan, berarti instrumen ujian tersebut tidak mempunyai validitas isi. Secara teknis, pengujian validitas konstruksi dan validitas isi dapat dibantu dengan menggunakan kisi-kisi instrumen. Dalam kisi-kisi tersebut terdapat variabel yang diteliti, indikator sebagai tolak ukur ke nomor butir pertanyaan atau pernyataan yang telah dijabarkan dari indikator. Dengan kisi-kisi instrumen, maka pengujian validitas dapat dilakukan dengan mudah dan sistematis. Yang ketiga, pengujian validitas eksternal. Validitas eksternal instrumen diuji dengan cara membandingkan untuk mencari kesamaan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Misalnya, instrumen untuk mengukur kinerja sekelompok pegawai. Maka kriteria kinerja pada instrumen tersebut dibandingkan dengan catatan di lapangan tentang kinerja yang baik. Bila telah terdapat kesamaan antara kriteria dalam instrumen dengan fakta di lapangan, maka dapat dinyatakan instrumen tersebut mempunyai validitas eksternal yang tinggi. Selanjutnya yaitu reliabilitas alat pengumpulan data. Reliabilitas berasal dari kata reliability yang berarti keajikan pengukuran. Reliabilitas ini menunjuk pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan itu dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan. Kemudian ada 9 strategi peningkatan kualitas, yaitu yang pertama, pengumpulan data relatif lama. Di sini memungkinkan analisis data melengkapi data secara berangsur agar memungkinkan adanya kesesuaian antara tumbuhan dengan kenyataan. Yang kedua ada strategi multimetode. Strategi multimetode ini memungkinkan melakukan paduan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, studi dokumenter, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada bahasa partisipan kata demi kata, yaitu mendapatkan rumusan dan kutipan yang rinci. Yang keempat ada deskriptor inferensi yang rendah, yaitu pencatatan yang lengkap baik untuk sumber situasi maupun orang. Yang kelima peneliti beberapa orang dengan persetujuan data deskriptif yang dikumpulkan oleh para tim peneliti. Yang keenam ada pencatat data mekanik, yaitu dengan menggunakan perekam foto, video, ataupun audio. Yang ketujuh ada partisipan sebagai peneliti dengan menggunakan catatan-catatan dan partisipan yang berbentuk diary ataupun anekdot untuk melengkapi. Yang kedelapan ada pengecekan anggota, yaitu dengan pengecekan data kepada partisipan untuk wawancara data, kemudian melakukan sistematik semua hasil wawancara dan observasi. Yang kesembilan ada kasus-kasus negatif, yaitu dengan mencari, mencatat, menganalisis, melaporkan data dari kasus-kasus negatif atau yang berbeda dengan pola yang ada. Kriteria keabsahan data. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan sejumlah kriteria tertentu. Maleong 2014 berpendapat bahwa ada 4 kriteria keabsahan data yang digunakan, yaitu yang pertama,
derajat kepercayaan. Pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari non-kualitatif. Kriteria ini berfungsi untuk yang pertama melaksanakan inquiry sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Yang kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan agenda yang sedang diteliti. Kemudian yang kedua, keteralihan sebagai persoalan yang empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut, seorang peneliti hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. Dengan demikian, peneliti bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya jika ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut. Kemudian yang ketiga, kebergantungan. Konsep kepercayaan dukungan lebih luas daripada realitas. Hal tersebut disebabkan peninjauan yang dari segi bahwa konsep itu diperhitungkan segalanya, yaitu yang ada pada reliabilitas ditambah faktor lainnya yang tersangkut. Kemudian yang keempat, yaitu kriteria kepastian. Objektivitasnya suatu hal bergantung pada seseorang. Selain itu, masih ada unsur kualitas yang melekat pada konsep objektivitas. Hal itu digali dari pengertian bahwa jika sesuatu itu objek, berarti dapat dipercaya, faktual, dan dapat dipastikan. Subjektif berarti tidak dapat dipercaya atau melenceng. Nah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Kemudian kita lanjutkan di WA Group untuk sesi tanya jawabnya. Sebelumnya, kami dari kelompok 7 mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tertata dan tutur yang kurang teratur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.